Oke, balik lagi di video saya. Oke, pertemuan kemarin kita udah bikin ini ya, udah bikin user add. Nah, terus tampilannya kayak gini nih. Bentar. Tampilannya itu seperti ini. Nah, terus kita udah coba juga kemarin bikin si ini ya, usernya ada Udi. Terus oh iya, di sini saya mau disclaimer dulu. Jadi untuk file yang kemarin kita bikin dari awal sampai kemarin video itu filenya itu kehapus guys. Jadi XAMPP-nya itu punya saya error. Terus saya lupa backup di htdoc-nya. Jadi error di MySQL-nya. Jadi saya lupa backup htdoc-nya. Jadi kehapus waktu saya install terus mau install lagi. Jadi kemungkinan ada beberapa ada beberapa isi file yang mungkin berbeda sama yang di kalian. Cuma masih sama sebenarnya, fungsi dari si backendnya masih sama. Yang beda paling untuk di bagian HTML-nya itu buat si frontend-nya. Mungkin nanti ada kelas-kelas yang keisi gitu. Nah, itu nanti bakalan dijelasin juga di bagian frontend ya, setelah session backend ini udah beres gitu. Ketika kita udah beresin si backendnya sini semua. Oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang kita bikin si file buat editnya ya. Kita bikin file buat si editnya ini. Di sini masih kosong. Ini putih, bukan putih si jalan ya, ini putih karena masih kosong gitu ya. Ini masih kosong, kalian bikin dulu user underscore edit.php. Terus di sini mungkin di sini saya nggak bakalan ngoding dari nol ya. Di sini saya bakalan ngambil kode yang udah saya bikin, saya tempel di sini, terus saya jelasin. Soalnya ini kodenya panjang banget, nanti durasinya takutnya kepanjangan gitu. Cuma di sini saya nanti bakalan review sama bakalan dijelasin itu. Oke, di sini saya langsung ini kodenya. Kalian boleh ikutin ya sambil saya menjelasin di sini untuk fungsi-fungsinya. Oke, jadi seperti biasa di sini kita memulai dengan tag PHP, terus kita sambungin juga sama file konfigurasinya. Udah itu kita bikin mulai session untuk memulai. Terus di sini seperti biasa kita sisipin nih si file autentikasi admin checknya. Nah, karena ini masih admin ya, si halaman dashboardnya kita login masih sebagai admin. Nah, terus di sini kita bikin variabel ini rule underscore rule mysqli dbconnect select from semua yang ada di rule-nya. Jadi ini kita ngambil ini tujuannya buat nanti si rule-nya itu muncul waktu nanti dimasukin ke waktu dimasukin ke formnya. Oke. Jadi terus kita bikin ini juga if iset get id. Nah, ini untuk untuk mendapatkan ID. Terus di sini ada result. Nah, result ini tujuannya buat kita nanti mengambil si user penggunanya berdasarkan ID. Terus di sini dari kita bikin variabel baru untuk mengubah si resultnya ini. Kita cek pakai mysqli fetch associative. Nah, kayak gitu. Terus kita nanti bakalan dicek itu nilainya. Terus di sini ada ada pengkondisian. Jadi misalkan di barisnya ini, di tiap kolomnya di codingan MySQL enum row ini, di dalam si resultnya ini ya ini si query-nya itu sama dengan 0 atau
ID-nya nggak ditemuin. Nah, ini jika data usernya tidak ditemukan, maka kita nampilin session error, yang dimana kita bikin pesannya itu data user tidak ditemukan. Nah, jadi nanti tujuannya kita ngambil pakai get itu, tujuannya untuk mendapatkan data sebelumnya, nilai-nilainya gitu. Terus udah itu nanti bakalan diarahin ke apa namanya, ke halaman user lagi ya, balik lagi ke user.php. Oke, terus di sini penutupan, exit, terus di sini bikin lagi. Jika parameter ID usernya tidak ditemukan dalam URL, maka nanti akan ada tulisan ini juga session error. Kalau yang tadi data usernya nggak ditemuin, datanya apa nggak sesuai gitu. Kalau di sini itu si ID usernya nggak ditemuin. Jadi untuk session errornya itu ada dua, kita bikin dua. Terus, nah di sini buat si update-nya. Jadi kita bikin if set, kita ngambil post karena untuk mengupdate itu memperbaharui data kita pakai post ya. Terus di sini tulisannya update ini buat ngecek gitulah, ngecek apakah tombol update-nya udah dipencet atau belum, atau udah diklik atau belum. Nah, terus di sini nih seperti yang waktu di produk, kita di produk ini ya, product.php. Ini kita juga sama bikin variabel berdasarkan si kolom-kolom atau atribut yang udah kita bikin di database ini ya. Jadi kayak ada ID, terus nama, username, password, role ID, nomor handphone, sama alamat juga. Nah, terus udah bikin variabelnya. Tujuannya itu buat nanti kita tuh buat kita nanti mau nampilin atau mengupdate datanya itu, data sebelumnya itu udah ada gitu, terus sesuai sama yang udah kita bikin variabelnya di sini. Misalkan nih kalau ini dihapus, otomatis nanti untuk kolom alamat itu nggak bakalan muncul itu buat update-nya. Sedangkan di data sebelumnya kan waktu kita bikin di add itu ada ya, itu kita bikin sini alamat kayak gitu. Oke. Ya, di sini kurang lebihnya kayak gitu sama. Terus udah itu di sini nih kita bikin apa ya namanya? Ini buat ngecek gitu loh. Kalau misalkan username-nya udah digunain sama pengguna yang lain. Kan kita juga sebelumnya udah bikin tuh. Nah, sekarang kita juga sama di sini bikin ya. Ini kan kemarin juga ada di sini. Mana ya? Si username-nya nggak bisa sama gitu. Nah, ini kan udah bikin. Sama di edit juga kita bikin buat pengecekan username-nya udah digunakan sama pengguna lain atau udah ada username tersebut yang mau kalian gunakan itu. Jadi harus gunain username yang lain. Kayak gitu. Jadi di sini kita ngambil dari user pengguna, terus yang dimana yang dicarinya itu username-nya sama juga ID usernya. Kayak gitu kurang lebihnya. Di sini ada bintang kayak gitu, ada execute, get result. Terus selanjutnya ada ini nih, ada kita bikin ini session errornya. Jadi kalau misalkan ininya 0 atau jika sudah digunakan, maka ada tulisan gagal mengubah username-nya sudah digunakan. Terus kita balik lagi ke user edit.php-nya. Jadi cara nggak langsung sebenarnya waktu kita klik itu kita bisa arahin kemana aja. Cuma di sini kita arahin lagi ke halaman ini. Jadi seakan-akan halamannya itu tetap diam di situ. Terus di sini juga kita bikin else-nya. Kita bikin buat update si username-nya ya, user penggunanya itu.
sesuai. Nah, si ini itu masukin menggunakan variabel yang udah kita bikin sini. Nah, dimasukin itu buat update user pengguna set, yaitu kita men-setting isi nama user, itu ada username, password, ID, nomor handphone, alamat, yang dimana kita mencari ID usernya. Nah, di sini juga ada session suksesnya juga sama session errornya juga kayak gitu. Terus di sini kita bikin header kalau misalkan sessionnya apa sih, sukses atau error ya, kita bikin header yang arahnya balik lagi ke user.php. Oke, kita coba dulu, klik edit. Oke, di sini udah ya mengarah ya. Di sini bukan putih, bukan kosong, di sini udah jalan si backendnya, si PHP-nya ya. Sekarang tinggal kita coba tampilin pakai HTML. Oke, seperti biasa di sini saya juga udah bikin HTML-nya ya. Sini kalian juga boleh ikutin sambil saya jelasin. Oke, kurang lebihnya kayak gini buat HTML-nya ya. Jadi di sini itu kita cuma ngubah doang ini title di sini, sama kayak sebelumnya sih. Sebelumnya kita ngubah title doang karena waktu edit tuh nggak ada halaman navbar POS-nya, jadi di sini kita bikin halaman barunya gitu loh. Sini kita langsung ke bikin ke body. Sini ada judulnya, itu headingnya baru user. Terus di sini kita masukin formnya itu pakai metode post. Terus di sini kita bikin nih buat inputnya, input si formnya, typenya itu hidden. Terus ID user, ini namanya itu karena kita mau bikin si formnya itu ID user kayak gitu. Terus di sini ada tag PHP nih, ini tag PHP ya, buat ngambil si ID usernya kayak gitu. Terus di sini juga buat apa namanya, ini tag PHP buat, intinya ini tag PHP kita buat mengambil semua data yang ada di sini nih, yang nanti kita mau input nama user, username, password, itu kita ambil dari sini berdasarkan ID user kayak gitu. Jadi di sini tinggal kita masukin deh formnya, itu label, username, kita isi. Terus di sini juga nanti kita masukin nih value-nya itu pakai PHP. Tiap value-nya kita masukin juga pakai tag PHP ya, tinggal disesuaikan. Jadi untuk nama user di sini kita pakai nama user kolomnya, kemudian di sini juga username, kolomnya username, password juga sama. Oke, username. Terus nah di sini ada apa namanya, pakai select ya, karena kita bikin si role aksesnya sama seperti sebelumnya, kita pakai select yang dimana buat mengontrol si role ID-nya. Nah, jadi di sini kita bikin option value, ini tulisannya ya, tulisan di dalam si select-nya itu pilih role access. Terus masukin deh PHP-nya. PHP ini tujuannya buat ngambil data di ID rule, tujuannya biar tampilin data-data si rule-nya itu. Jadi kita bisa, kan sebelumnya kalau kita nggak nampilin ini ya, itu bakalan kosong gitu waktu kita klik buat opsi pemilihan rule-nya. Nah, kita panggil ini supaya nanti ada dua rule, yaitu admin sama kasih. Jadi kita nggak bikin di HTML-nya, melainkan kita panggil lewat PHP kayak gitu. Terus ini juga sama seperti sebelumnya ini, cuma bedanya di sini kita pakai regex ya, sama kayak sebelumnya juga. Terus di sini juga
sama semuanya ini kayak berdasarkan apa yang mau kita itu ya, pasti kita masukin formnya, itu form alamat ini ya. Terus ini ada type-nya submit untuk update, terus value-nya itu perbaharui atau isinya ini kita pakai button primary. Terus juga kalian diarahin ke user.php itu kalau kita mau kembali ya. Jadi kita save, kita coba lihat aja hasilnya. Nah jadi kayak gini ya nih, jadi sini udah ada apa namanya data yang sebelumnya udah kita buat. Jadi untuk perbaharui user tentunya kita bakalan mengambil data sebelumnya gitu untuk nanti kita ubah mau jadi apa diubahnya. Oke, itu contoh ya. Di sini kita ubah si nama usernya, ternyata namanya bukan Udin aja, Udin, misalkan Udin ganteng. Terus sini password username masih Udin. Nah di sini nih maksudnya ini buat manggil si role accessnya, biar role accessnya biar otomatis muncul gitu loh pakai tag PHP. Oke, mungkin coba di sana Jalan Melati, kita coba perbaharui ya. Oke, di sini udah berubah nih, username-nya namanya Udin Ganteng, terus nomor HP juga, alamatnya juga. Oke, sini juga kembalinya udah berhasil ya, udah jalan semua apa namanya semua kodenya. Oke, jadi ini buat user edit ya. Jadi kurang lebihnya kayak gini, bisa kalian ikutin. Terus untuk video selanjutnya kita bakalan bikin user hub. Jadi buat menghapus ini user-user yang ada, ini kan masih belum ada, kita bikin di video selanjutnya. Jadi sekali lagi saya disclaimer, misalkan codingannya panjang, misalkan backendnya panjang, belum lagi ada HTML-nya, mungkin nanti saya akan bikin review kayak gini ya biar mempersingkat waktu gitu. Cuma kalau misalkan nggak terlalu panjang dan memungkinkan buat ngoding dari file yang kosong, nanti saya bakal coba coding kayak gitu. Oke, mungkin videonya kali ini sampai di sini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like.